Bismillahirrahmanirrahim. Bersedekahlah wahai muslim, walaupun kondisimu pas-pasan. Karena memang sedekah ini adalah kemuliaan jiwa. Seseorang kalau sudah ingin memberi apa yang dia miliki, berbagi dengan orang lain, berarti dia punya kemuliaan jiwa. Dia akan lebih penyayang, pengasih. Dia juga akan menghilangkan sifat pelit, bakhil dalam hidupnya, dari kehidupannya. Dia juga akan lebih mudah untuk memaafkan. Banyak hal-hal yang bisa muncul yang merupakan kemuliaan jiwa dari sedekah itu. Saudaraku seiman, seorang muslim tidak harus menunggu kaya baru kemudian dia bersedekah. Terlalu banyak dalil-dalil yang akan kita sampaikan nanti, yang saya katakan tadi kurang lebih ada 31 urutan hadisnya. Walaupun dalam satu nomor urut ini bisa beberapa riwayat disebutkan, artinya ada puluhan hadis yang berbicara tentang anjuran bersedekah walaupun kondisi kita pas-pasan, dan ini merupakan anjuran dalam agama. Jadi tidak menunggu kita kaya raya. Mungkin Anda masih mengingat hadis Nabi SAW yang pernah kami sampaikan, yang kata Nabi SAW, siapa yang membangun rumah, Allah di muka bumi, maksudnya masjid, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak semua orang mampu membangun masjid. Karena dalam pikiran sahabat ini harus memiliki dana atau anggaran yang cukup untuk membangun satu masjid. Satu orang satu masjid. Maka Nabi SAW berikan gambaran dan meringankan permasalahan ini sambil mengatakan atau meringankan tuntunan dan atau anjuran ini. Kata Nabi SAW, Allah akan memberikan pahala ini kepada siapapun yang bersedekah membangun rumah Allah di muka bumi walaupun seperti sarang burung. Artinya sesuai dengan kemampuanmu. Walaupun kamu tidak mampu untuk membangun utuh semuanya, misalnya bangunan satu masjid 1 miliar. Anda cuma punya 100.000 rupiah, 1 juta rupiah, 50.000 rupiah, 1.000 rupiah pun, 500 rupiah pun. Kalau cuma itu kemampuan Anda dan Anda berikan, sumbangkan di kotak amal yang nanti akan dipakai untuk pembangunan masjid, maka sudah cukup Anda akan mendapatkan istana di surga. Sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Maka ini menjawab dengan sangat jelas dan gamblang kalau seorang muslim tidak menunggu untuk menjadi kaya raya dulu baru sedekah. Demikian juga dengan hadis tentang buka puasa. Kata Nabi SAW, siapa yang membuka puasakan orang yang berbuka puasa, atau siapa yang membuka puasakan orang yang berpuasa, maka dia akan mencapai atau mendapatkan pahala orang yang dibuka puasakan tersebut tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang sedang dibuka puasakan. Maka ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, tidak semua orang mampu membuka puasakan orang. Mirip tadi kasusnya, sahabat yang bertanya ini berpikir dia harus menyiapkan makanan yang lengkap. Dan mungkin satu porsi makanan, anggaplah kalau kita tarik di hari kita sekarang ini, mungkin yang ideal bisa antara 20.000 sampai 30.000 rupiah. Sudah ada nasi dan lauknya serta sedikit sayur misalnya. Maka sahabat ini berpikir, kalau untuk mengejar pahala membuka puasakan orang berarti harus makanan lengkap. Apa jawaban Nabi SAW? Allah akan memberikan pahala ini, bisa mendapatkan pahala membuka puasakan orang, walaupun hanya dengan sebutir kurma, atau susu yang dicampur dengan air, atau seteguk air bahkan. Dan Nabi SAW mengatakan dalam riwayat lain, siapa yang menghilangkan haus seseorang mukmin, di sini maksudnya pada saat buka puasa, maka dia pun akan diberikan minum dari telagaku pada hari kiamat. Atau kama qala Nabi SAW. Jadi mudah sekali sebenarnya untuk meraih pahala sedekah ini. Sementara sedekah ini kalau rutin Anda kerjakan, banyak sekali manfaatnya. Dia bisa memperbanyak harta Anda. Karena kata Nabi SAW, dalam hadis mana naqasa malu min sadaqah, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Tapi dia akan bertambah. Kemudian juga dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 39, Allah memastikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pasti dia akan menggantikannya. Misal. Kemudian juga jelas sekali bagaimana hadis-hadis yang akan kita bahas di bab ini, yang akan Anda dengarkan, semuanya menggambarkan sedikit sedekah pun yang penting ikhlas akan mendatangkan respon dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan balas dalam bentuk rezeki di dunia, Allah juga akan memberikan
dalam bentuk pahala yang besar pada hari kiamat. Dan berapa banyak orang yang kena penyakit kronis bisa sembuh dengan sedekahnya. Berapa banyak orang yang punya permasalahan-permasalahan berat bisa selesai dengan sedekahnya. Dan itu semua tergabungkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tudfi ghadabur rabb. Sesungguhnya sedekah bisa meredam murkanya sang pencipta Allah. Jadi hukuman dari Allah akan hilang dengan kita bersedekah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, di awal judul kita ini perlu sekali untuk difahami oleh setiap muslim. Perlu sekali untuk difahami oleh setiap muslim kalau sedekah adalah anjuran dalam agama walaupun dia belum mencapai derajat orang-orang kaya. Tapi dia boleh bersedekah dengan apa yang dia miliki. Bahkan pernah ada sebuah riwayat yang sangat luar biasa di mana seorang sahabat menyumbang dengan 100 dirham dan yang satu dirham. Lalu Nabi SAW mengatakan, Allahu Akbar, 1 dirham mengalahkan 100 dirham. Maka seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kami memahami ini? Ya. Karena jelas-jelas secara kuantitas 100 sama 1 beda. Maka kata Nabi SAW, karena orang yang bersedekah dengan 1 dirham tidak punya kecuali itu, maka Allah menghitung dia bersedekah dengan seluruh hartanya. Sementara orang yang menyumbang 100 dirham, dia punya banyak harta. Maka jadi kecil nilainya. Jadi misalnya, Anda hanya punya 2.000 rupiah. Anggap Anda susah sekali. Lalu Anda bersedekah dengan 2.000 rupiah. Allah bukan menilai 2.000 rupiahnya, tapi Allah menilai itu adalah seluruh harta yang Anda miliki. Dibandingkan orang yang menyumbang 100 juta, tapi dia punya ya mungkin 10 triliun, 20 triliun. 100 juta itu kecil sekali. Ya. Maka di sini kemahaadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu teman-teman sekalian, selalu rutinkan sedekah. Karena manfaatnya sangat banyak sekali. Ya. Sebagian salaf mengatakan sedekah itu bisa menghilangkan 70 bab masalah atau musibah dalam kehidupan kita. Dan saya juga sudah pernah membedah, Anda bisa kembali ke playlist YouTube, bedah buku keajaiban sedekah. Dan itu pernah kami jadikan sebagai materi tabligh akbar. Anda bisa dengarkan bagaimana statement para ulama salaf tentang masalah sedekah itu dan bagaimana banyaknya dalil tentang motivasi untuk bersedekah baik dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga dengan kisah orang-orang yang banyak keluar dari permasalahannya justru karena bersedekah.